pada sana. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa seperti kita dimulai. Berdoa selesai. Semuanya. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semua pada sehat ya? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Hari ini ada yang tidak salah? Nihil, berarti semua masuk ya? Karena semua masuk, seperti janji Ibu kemarin, hari ini akan Ibu berikan quiz. Sudah belajar? Yakin sudah belajar? Silakan keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Bagi yang bawa HP dan semangat, silakan keluarkan HP-nya. Ibu akan memberikan link soal di grup kelas kalian. Yang tidak bawa HP atau tidak HP-nya tidak isi paket, silakan keluarkan satu lembar kertas isi nama kelas kelas. Bisa? Oke, silakan siapkan dulu alatnya. Yang bawa HP sudah masuk soalnya? Sudah, silakan dibuka. Isi identitas, nama, dan nomor absen. Untuk yang tidak bawa HP, bukan soalnya di layar. Silakan nanti kalian perhatikan soalnya di depan. Sudah terlihat soalnya? Saya jawab dulu soal nomor 1. Untuk yang tidak bawa HP, silakan. Ini soalnya ditampilkan di layar. Yang bawa HP langsung dikerjakan soal di HP kalian. Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan. Sudah selesai semua? Sudah. Yang pakai HP sudah mengirim jawaban semua? Sudah. Silakan masukkan kembali HP-nya. Yang pakai kertas silakan jawabannya diberikan. Ini kertasnya kebanyakan harus pakai satu aja. Nanti bisa dipakai kertas. Nanti kalau untuk yang prosesnya, quiz yang terakhir nanti satu kertas bagi teman ya, teman-teman ya. Dan sebanyak ini kalian ngumpul kertas. Oke. Nah sekarang susah apa soalnya? Tidak, gampang ya. Yang susah apa? Jawabannya. Yakin semua benar tadi? Oke. Yang jawab pakai HP ada spellnya tadi? Ada spellnya. Sekarang kita lanjut dulu materinya. Nah, Ibu mau tanya, di pertemuan kemarin, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Zat aditif. Ada yang masih ingat pengertian zat aditif? Silakan Ayu. Iya, zat yang ditambahkan untuk menambah cita rasa makanan. Bagus Ayu. Yang lain? Ibu mau tanya, ada yang masih ingat contoh zat aditif alami? Satu saja. Yang ditambahkan pada makanan. Ya, silakan. Apa? Pandan. Sebagai untuk menambahkan apa pada makanan? Rasa. Bagus. Pandan untuk menambahkan rasa. Kalau kalian menambahkan pandan pada makanan atau minuman, rasa makanan atau minumannya bagaimana? Lebih harum. Kalau bahasa Balinya apa? Yang nyambung. Itu fungsi sebagai penambah cita rasa makanan. Kalau Ibu tanya sekarang, saat kalian membeli makanan kemasan, contohnya snack-snack, ada di situ tulisannya monosodium glutamat atau MSG. Fungsi MSG itu apa? Rasa. Ada yang masih coba angkat tangan? Fungsi MSG itu apa? Gantian dulu ya, silakan. Cita rasa makanan, lebih tepatnya apa? Ya, sudah Ibu dengar tadi ada yang bisik-bisik? Oke, silakan. Micin nama lainnya apa? MSG, micin sebagai apa? Di belakang dulu ya, silakan.
gitu ya. Kalau ada misalnya di makanan snack kalian ada tulisan MSG itu untuk penyedap. Bagus, masih ingat. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti kalian belum lupa materi kita di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Kemarin Ibu berikan materi kepada kalian di grup kelasnya. Sudah dibuka? Sudah. Beneran? Sudah. Ada yang senyum-senyum kelihatan, tapi nggak jawab. Nah, Ibu yakin itu nggak buka kemarin. Ibu mau lihat nanti hasil kuisnya. Kalau jawaban kalian benar, berarti kalian udah belajar kemarin. Nah, sekarang, kalian lihat di layar, Ibu tampilkan judul materi kita hari ini, yaitu ini yang akan kita pelajari hari ini sebagai lanjutan materi kemarin. Nah, coba kalian lihat kuis tadi kita udah ya. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang akan ditampilkan. Ini gambar apa? Ada kopi. Kopi. Lalu ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini alkohol. Gambar alkohol. Yang terakhir? Obat-obatan terlarang atau kita sebut narkoba. Nah, dari kelima gambar yang Ibu tampilkan, ada yang tahu apa kesamaan dari gambar atau benda-benda ini? Di sini dulu, silakan. Mengandung zat adiktif. Mengandung zat adiktif. Benar atau salah? Benar. Ada yang punya jawaban lain selain mengandung zat adiktif? Jawabannya sudah benar. Oke, silakan ayo. Menyebabkan kecanduan. Benar atau salah menyebabkan kecanduan? Benar. Bagus untuk kalian berdua. Zat adiktif dan menyebabkan kecanduan. Apa hubungan keduanya? Oke, silakan. Zat adiktif adalah zat yang menyebabkan seseorang kecanduan. Betul, itu hubungannya. Dia mengandung zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang menyebabkan kecanduan. Jadi kalau ditanya benda-benda ini atau hal-hal ini kalau kalian konsumsi, berarti kalian akan mengalami kecanduan dengan syarat kalian mengkonsumsinya atau menggunakannya sering. Contohnya kopi. Di sini ada yang pernah kopi? Coba ada yang pernah nyoba kopi? Pernah. Ada yang sampai kecanduan? Tidak. Nah, kalian mungkin coba kopinya kopi instan, benar? Atau kopi yang ada di minimarket, kopi minuman-minuman kemasan. Kalau kalian mencoba nanti kopi hitam, kopi Bali misalnya, lalu kalian minum coba seminggu berturut-turut, lama-kelamaan kalian akan mengalami kecanduan. Sama juga teh. Di sini ada nggak yang makan, sehabis makan itu harus minum teh? Ada? Kita seperti itu. Ya, karena teh sama nanti mirip dia dengan kopi. Kandungan pada kopi yang menyebabkan kecanduan namanya apa? Kafein, benar. Kafein, pernah dengar istilah kafein? Kafein adalah zat pada kopi yang menyebabkan kecanduan. Tapi bukan hanya pada kopi, teh juga ada kafeinnya, namanya tenin. Kalau kalian sering minum teh, terutama habis makan, ini kalian kecanduan. Nggak bisa lagi nanti kalian makan, setelah makan tuh minum air biasa, pasti selalu dicari teh, terutama es teh. Tolong kalau sekarang kalian udah seperti itu dihentikan, biar nggak keterusan. Karena teh kalau dikonsumsi terus-menerus bahaya tidak? Bahayanya apa? Merusak ginjal. Iya, di belakang benar merusak ginjal. Ya, ginjal fungsinya untuk menyaring darah. Kalau darah yang disaring terlalu pekat karena kalian terus minum teh, nanti ginjalnya gimana? Rusak, karena dia capek. Harusnya dia nyaring darah yang bersih, yang banyak minum air. Kalau kalian sering minum air, kalau sekarang kalian ganti airnya pakai teh, yang lama-kelamaan ginjalnya capek menyaring darah yang terlalu pekat. Itu untuk teh dan kopi. Nah, rokok sekarang ada yang rokok di sini? Aku harap tidak. Jangan pernah mencoba atau tertarik untuk memakai rokok. Jangan pernah. Kalau sudah terlanjur, hentikan dari sekarang. Karena rokok adalah salah satu zat adiktif yang berbahaya sekali. Jauh berkali-kali lipat lebih berbahaya dibandingkan teh dan kopi. Mungkin dampaknya belum kelihatan sekarang, tapi bertahun-tahun lagi, 5-10 tahun lagi, kalau kalian tetap menjadi pecandu rokok, tubuh kalian yang akan rusak. Lalu yang di bawah alkohol dan obat-obatan terlarang, ini Ibu tidak jelaskan karena ini sudah pasti kalian tahu. Mereka ini adalah salah satu zat yang berbahaya bagi tubuh. Alkohol, kalau kalian sering minum alkohol, menyebabkan kecanduan. Alkohol juga tidak semuanya legal, ada yang ilegal, benar nggak? Pernah dengar nonton berita
orang ditangkap karena mengedarkan atau menjual miras oplosan. Pernah dengar berita seperti itu di TV? Kenapa mereka sampai ditangkap karena menjual miras? Alasannya kenapa? Mereka yang tahu? Ya, itu pendapat saja. Karena ilegal. Miras oplosan adalah minuman yang ilegal. Kenapa dia ilegal? Ada yang tahu? Karena mengandung alkohol yang berlebihan, benar. Kita tidak tahu miras oplosan alkoholnya berapa. Kalau kalian beli miras oplosan, botolnya kan botol sembarangan dipakai kan? Beda kalau beli alkohol atau miras ya ada mereknya. Di situ ada kadar alkoholnya. Kalau dioplos sekarang, entah kadarnya berapa masuk ke dalam tubuh, kalian minum. Kalau kadarnya lebih sekarang dari batas maksimal, apa yang terjadi sama tubuh kita? Mabuk pertama itu efek, pasti efek dari alkohol mabuk. Efek yang lebih berbahaya apa? Organ apa yang diserang pertama kali kalau kalian minum miras? Lambung, pencernaannya, ya, lambungnya. Kalau lambung kalian tidak kuat, muntah bisa. Pernah lihat orang muntah habis minum? Sering, ya, karena lambungnya nggak kuat. Dampak lainnya kejang-kejang. Dampak lainnya lebih parah, bisa serangan jantung, meninggal dunia. Overdosis karena minuman alkohol. Lalu yang terakhir obat-obatan terlarang, ini terutama pasti ilegal. Karena obat-obatan terlarang narkoba yang bisa atau boleh digunakan hanya di dunia medis. Kalau kalian menggunakan di luar dunia medis atau di luar persyaratan ketentuan kesehatan kedokteran, kalian sudah melanggar hukum karena tindak pidana. Ya. Sekarang, kalau kalian sudah paham, materi kita hari ini tentang zat adiktif yaitu memiliki kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu untuk menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Lalu yang kedua, membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. Pertemuan sebelumnya tentang zat adiktif, sekarang tentang zat adiktif. Tolong catat beda ya. Adiktif tanpa K itu adalah bahan tambahan pada makanan. Kalau adiktif pakai K itu adalah bahan yang menyebabkan kecanduan. Itu biasanya kalau ada K, oh berarti kecanduan K untuk kecanduan. Itu cara pengingat. Siapa tahu kalian lupa nanti. Apa beda adiktif sama adiktif? Oh adiktif ada K-nya, itu menandakan kecanduan. Ya, Ibu bantu. Siapa tahu cara Ibu bisa membantu kalian nanti ke depannya. Membedakan adiktif dan adiktif. Berikutnya. Tujuan pembelajaran banyak. Yang pertama, kalian harus mampu nanti menganalisis perbedaan zat adiktif dan adiktif. Ibu rasa kalian sudah mampu karena bisa menjawab pertanyaan itu tadi. Ya, yang kedua nanti melalui studi literatur kalian menganalisis jenis-jenis zat adiktif. Lalu kalian menganalisis bahaya rokok bagi kesehatan. Yang keempat nanti kalian membuat esai tentang dampak bahaya rokok bagi kesehatan. Ini tujuan pembelajaran kita semoga bisa tercapai pada pertemuan hari ini. Selanjutnya. Nanti teknik penilaiannya ada 3. Seperti biasanya, Ibu akan menilai sikap kalian sama pembelajaran, menilai pengetahuannya melalui kuis, pretest dan kontes, dan nanti keterampilan saat mengerjakan LKPD, praktikum dan membuat tugas di rumah. Ya, ini penilaiannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Semoga nanti setelah pembelajaran ini kalian sudah bisa membedakan zat adiktif, bisa menjaga diri dari pengaruh zat adiktif, dan tidak menjadi pecandu dari salah satu zat adiktif yang kita pelajari hari ini. Ya. Sekarang coba kalian perhatikan, Ibu akan menampilkan satu buah gambar. Kalian analisis gambar yang Ibu tampilkan. Ini gambar apa? Gambar ini biasanya kalian temukan pada apa? Kulit rokok. Ya, pada kulit rokok atau kemasan rokok. Kalau kalian lihat kulit rokok atau kemasan rokok, biasanya ada tulisannya. Tulisannya itu penuh dengan peringatan, penuh dengan warning bagi yang mengkonsumsi atau bagi yang akan mencoba rokok. Ini salah satunya Ibu bawa juga satu kemasan rokok. Di sini kemasan rokoknya berbunyi, karena merokok saya terkena kanker tenggorokan, dan ditampilkan orang yang menderita kanker tenggorokan dan sudah dioperasi. Dampaknya tenggorokannya berubah kalau dari kemasan rokok ini. Dan masih banyak kemasan rokok yang lain yang juga menampilkan peringatan dengan kata-kata yang berbeda. Ada yang seperti ini, rokok membunuhmu.
Ada juga yang menampilkan rokok dapat menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan. Pernah lihat yang rokok seperti itu? Ada juga yang menampilkan gambar orang yang mulutnya kena kanker mulut. Ada yang menampilkan orang yang kena kanker paru-paru. Pernah lihat kemasan rokok itu? Pasti pernah. Kalau nggak di TV, kalian lihat di warung-warung biasanya, ya kan, di kemasan rokoknya. Nah, sudah ada peringatan di kemasan rokoknya, tapi ada fenomena yang terjadi di masyarakat. Lihat gambar ini. Ini gambar apa? Orang merokok. Kalau sebelum lihat gambar ini, di luar rumah atau di luar sekolah, pernah nggak kalian lihat orang merokok? Nah, karena merokok itu sudah ada di sekitar kalian, menjadi hal yang biasa di sekitar kalian. Mungkin di dalam keluarga ada yang di sini ayah, paman, kakaknya merokok. Jadi kalian di dalam rumah pun sudah biasa melihat orang merokok. Tapi dari gambar yang ditampilkan, apa yang membedakan orang-orang yang merokok yang biasa kalian lihat dengan yang ditampilkan? Di sini. Ini gambar orang merokok. Kalian lihat seragamnya? Kemungkinan dia kelas berapa? SD, juga SD. Karena lihat seragamnya ya. Kalau yang di bawah, ini kemungkinan SMP. Yang ini? Yang membedakan orang merokok di masyarakat dengan itu tampilkan adalah orang-orang yang ditampilkan di sini adalah seorang pelajar, sama seperti kalian. Yang kemungkinan besar di sekolahnya itu mereka mendapatkan himbauan, mendapatkan pelajaran tentang bahaya rokok. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap merokok. Berarti mempan gak himbauan atau tulisan pada kemasan rokoknya? Tidak, ya, tidak mempan. Percuma ternyata ada tulisan di sini, tetap ada orang, bahkan pelajar tetap merokok. Padahal seorang pelajar harusnya bisa membaca tulisannya dan memahami apa dampak dan bahaya dari rokok ini. Benar? Benar. Yang diharapkan nanti kalian setelah belajar ini, kalian tidak cuma menganggap ini tulisan, tapi masuk ke dalam otak kalian. Oh, dia menyebabkan rokok menyebabkan kanker tenggorokan. Saya nggak mau kena ini, saya nggak mau. Gue mau seperti itu nanti. Ya. Sekarang ditampilkan satu video lagi untuk kalian. Silahkan nanti dicermati dan didengarkan. Boleh. Namaku Aditya, usia 12 tahun. Aku dikenal sebagai anak dengan pola hidup sehat, dengan aktif mengikuti kegiatan olahraga di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Aku suka melakukan kegiatan olahraga seperti futsal, bulu tangkis, dan berenang. Aku juga suka bermain musik dan bermain video game. Semuanya aku lakukan bersama teman-teman, sungguh menyenangkan. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa melakukan semua hobi itu lagi. Semua berawal saat tiba-tiba aku batuk-batuk dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika diperiksa, dokter bilang aku mengalami kerusakan paru-paru yang disebabkan karena asap rokok. Hah? Rokok? Aku bingung, aku kan tidak pernah merokok. Tapi kalau diingat-ingat, memang orang-orang di sekitarku banyak yang merokok sih. Mulai dari supir angkutan umum yang biasa aku naiki, teman-teman yang biasa bermain denganku, hingga ayahku sendiri. Suka sekali merokok di rumah jika sedang asik bermain catur bersama teman-temannya. Ternyata asap rokok mereka lah yang merusak paru-paruku. Sehingga dokter ini melarangku terlalu banyak aktivitas. Dokter juga bilang kalau rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit lainnya yang dapat mengakibatkan kematian. Serem banget, teman-teman. Punya gaya hidup sehat memang penting, tapi harus didukung dengan lingkungan yang sehat juga. Jadi jauhi rokok ya teman-teman, dan ingatkan orang-orang di sekitarmu untuk tidak merokok juga, karena berbahaya buatmu dan orang-orang di sekitarmu. Sudah melihat video yang ditampilkan tadi? Setelah kalian menonton video tadi, nama si anak yang bercerita tadi masih ingat siapa? Siapa namanya? Aditya. Aditya ini dia merokok atau tidak? Dia tidak merokok. Tapi tadi dari video dia terkena penyakit apa? Terkena penyakit pada kerusakan paru-paru. Ya,
padahal dia tidak merokok. Apa yang menyebabkan si Aditya ini bisa terkena gangguan paru-paru, kerusakan paru-paru? Siapa yang mau coba jawab? Karena asap rokok, benar. Karena dia menghirup asap rokok, dia mengalami kerusakan paru-paru. Dari mana dia mendapatkan asap rokok itu? Dari lingkungan sekitarnya. Mulai dari siapa tadi? Supir angkot. Siapa lagi? Ayahnya yang ada di rumah. Siapa lagi? Teman-temannya. Dari supir angkot, ayahnya, teman-temannya, dia full mendapatkan asap rokok. Asap rokok yang dihirup masuk ke saluran pernapasan, nanti dia bisa merusak saluran pernapasan. Sekarang, ada yang mau ditanyakan dulu tentang gambar dan video tadi? Ya, bisa kita lanjutkan pembelajarannya? Nah, dari video dan gambar yang Ibu tampilkan tadi, Ibu mau kalian nanti mengerjakan LKPD. LKPD-nya nanti berhubungan dengan video dan gambar yang Ibu berikan dan dikerjakan secara berkelompok seperti biasa. Silakan kalian dulu cari kelompoknya dulu seperti teman pancar. Ya, silakan tidak. Bawa alat tulisnya, nanti Ibu berikan LKPD-nya satu persatu. Ini silakan Ibu kasih waktu 1 menit biar cepat. Silakan tulis nama biasa, nama, kelas, dan nomor absen pada LKPD di bagian atas. Silakan ya. Yang sudah dapat LKPD, silakan isi nama lengkap kalian, kelas, dan nomor absen. Baik, sudah semua isi nama, identitas di LKPD-nya? Sudah. Nah, sekarang Ibu jelaskan cara pengerjaan LKPD-nya dulu. Silakan lihat ke depan. Nanti saat kalian mengerjakan, itu yang pertama, aktivitas 1 itu adalah orientasi masalah. Tadi kan Ibu tampilkan gambar, yang lupa gambarnya Ibu berikan lagi di LKPD, gambar yang seperti Ibu tampilkan tadi. Kalian analisis gambar dan video yang Ibu berikan tadi. Silakan kalian buka dari link yang Ibu berikan di LKPD atau scan barcode yang Ibu berikan untuk menonton video yang tadi. Bagi yang lupa, kalau masih ingat videonya apa, kerjakan soal di bawahnya. Pertama, buat identifikasi masalah. Masalah-masalah apa yang kalian temukan selama kalian menonton dan melihat gambar tadi. Setelah itu, membuat rumusan masalah, lalu membuat akar permasalahan. Setelah itu, mengorganisasi peserta didik. Nah, di sini nanti kalian akan melakukan praktikum. Jadi kita akan praktikum nanti. Alat-alatnya sudah dibawa semua? Sudah. Ya. Ini alat dan bahan yang harus kalian bawa hari ini dan akan kita gunakan. Langkah kerjanya sudah ada di LKPD-nya, silahkan dibaca nanti. Kalau kalian masih bingung langkah kerjanya, silahkan buka video yang ada di LKPD. Di situ sudah ada video cara kita praktikum. Nanti kita praktikumnya di luar kelas agar tidak mengganggu, agar tidak asap rokoknya tidak menyebar di dalam ruangan. Ya, jadi nanti kita praktikum di halaman saja. Setelah selesai kalian praktikum, kalian analisis perbedaan. Sebelum praktikum dan setelah praktikum, perbedaan bisu sebelum praktikum dan bisu setelah praktikum. Itu kalian isi kotaknya. Setelah itu kalian diskusikan permasalahan yang ada di bawahnya, ada 3 soal. Lalu yang terakhir kalian membuat solusi permasalahan dan kesimpulan. Baru selesai LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Lagi ya. Bisa dipahami? Tidak. Bisa. Lagi ya. Bisa dipahami penjelasannya? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan kerjakan LKPD-nya dari aktivitas 1. Diskusikan bersama anggota kelompoknya.
Apa bahaya atau bagi remaja? Ya, di sini harus ditanyakan ya. Sudah selesai semua mengerjakan aktivitas 1? Sudah selesai mengerjakan aktivitas 1, kita lanjut aktivitas kedua, yaitu kita akan melakukan praktikum. Silakan baca aktivitas 2. Di situ menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya sudah kalian bawa semua? Silakan alat dan bahannya sudah kalian bawa. Praktek yang akan kita lakukan di halaman barat. Ya, halaman barat, bawa semua alat praktikumnya dan bawa LKPD kalian. Ya, bawa LKPD kalian dan bawa pulpen. Nanti kalian bisa tulis hasil praktikumnya di LKPD. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silakan bergerak kita menuju ke halaman barat. Baik, sudah semua menyiapkan alat praktikumnya? Sudah membaca instruksi pada LKPD? Silakan lakukan praktikum sesuai dengan instruksi pada LKPD. Pastikan hati-hati saat menghidupkan korek ya. Pakai maskernya, sudah semua pakai masker? Sudah, silakan. Hati-hati dalam menghidupkan apinya. Kalau dia belum hidup, rokoknya hidupkan lagi sampai dia keluar. Hidupin lagi. Sampai hidup rokoknya ya. Mandi rokoknya. Karena rokoknya kalau kita hidupin lagi Coba buka sekarang tutupnya. Loh, udah hangat. Udah semua di botolnya ada apa? Silakan buka tutup botolnya. Buka aja nggak biasa. Siapkan tisu. Udah siap tisunya? Oke, siapkan. Habis itu ditaruh di bibir botolnya. Buka. Rokoknya yang udah dibuka matiin aja ya. Nggak pakai lagi nanti. Yuk, sekarang. Terus sampai apinya dikeluar. Ya, sekarang botolnya sampai apinya. Ada nggak perubahan? Gimana perubahannya? Ya, warnanya akan berubah jadi kuning kecoklatan. Terus gede badan sana. Tapi yang penting ada perubahannya. Baru Pak. Matiin ya? Udah selesai semua? Nah, coba yang udah ini coba lihat tisunya ada perubahan warna nggak? Coba diangkat ya, tisunya ya, angkat aja tisunya diambil dari tutup botolnya. Nah, ada perubahan? Ada.
Berarti semua sudah berhasil melakukan percobaan. Ibu mau tanya, tisu tadi sebelum ditaruh di bibir botol warnanya apa? Putih. Warnanya putih apa ya? Warnanya putih. Setelah ditaruh di bibir botol yang ada asap rokok, warnanya berubah menjadi apa? Kuning kecoklatan. Silahkan catat nanti di LKPD perubahan yang terjadi pada tisu dan lanjutkan diskusi yang ada di bawahnya. Bisa? Bisa. Sekarang alat-alat praktikum yang udah nggak dipakai dibuang di tong sampah sebelah situ ya. Tisunya aja yang dibawa, botol sama rokoknya dibuang di sana. Bisa? Koreknya dikumpulkan ya. Koreknya dikumpulkan di depannya. Tisunya aja dibawa, botol. Kita ulangi shoot ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Nah, sesuai dengan instruksi itu tadi, kelompok yang presentasi hari ini kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1, silahkan nanti presentasikan di depan. Kelompok lain silahkan nanti ajukan pertanyaan sesuai dengan presentasi kelompok 1. Nah, nanti yang didiskusikan kelompok 1 itu menjawab pertanyaan nomor 1 pada diskusi, kelompok 2 pertanyaan nomor 2, kelompok 3 pertanyaan nomor 3 ya. Tapi yang lainnya dari identifikasi masalah sampai kesimpulan itu tetap berdasarkan punya kalian karena beda-beda beda-beda ya. Paham? Yang lain meskipun nggak presentasi tetap disimak ya. Nanti ibu akan nilai pertanyaan kalian. Ibu akan berikan kertas nanti seperti ini. Nanti pertanyaannya ditulis di kertas ini ya. Biar ibu yakin kalian menyimak pertanyaan atau presentasi temannya. Paham? Paham. Bisa kita mulai? Nomor 1 silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD. Perkenalkan, nama saya Tikoma Asripan Mayoni. Nama saya Fadli Widiarwa Pratama. Nama saya Indra Endra Delmadita. Nama saya Nika Dewi Kati. Ini hasil LKPD kami. A. Identifikasi masalah. Peringatan para pemasar rokok tidak mencegah semua orang untuk merokok. Rumusan masalah. Mengapa masih banyak orang yang merokok pada hal pada masa rokok sudah ada peringatan tentang bahaya rokok. Akan permasalahan. Sudah terlanjur kecanduan rokok sehingga sangat berat untuk berhenti merokok. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dan perubahan warna tisu adalah dampak dan besar adalah dapat melekat pada saluran pernafasan terutama paru-paru, kanker, dapat menyebabkan penyebab kanker. Apakah ada pertanyaan? Lanjutkan dulu ya. Langsung ke solusi masalah sama kesimpulan. Tentang bahaya rokok lebih ditingkatkan terutama bagi remaja agar tidak terlanjur terjerumus. Tampilkan iklan rokok yang tidak dibuat dengan konsep seolah-olah menyebabkan kesimpulannya. Masih banyak orang yang tidak peduli dengan bahaya menjadi merokok walaupun para pemasar rokok sendiri sudah tercantum bahayanya. Sudah untuk kelompok 1? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sesuai dengan yang ditugaskan tadi, kelompok yang lain silahkan ajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok 1 dari tempat silahkan catat pertanyaan temannya didiskusikan dulu. Ya, silahkan lanjutkan dulu. Kelompok yang lain yang mau mengajukan pertanyaan silahkan. Ya, kelompok 4 mau bertanya untuk kelompok 1. Kelompok 1 catat pertanyaan ya. Silahkan kelompok 4. Selain apalagi kandungan pada rokok, Oke, selain tar apalagi kandungan pada rokok. Silakan dicatat dulu, diskusikan nanti dijawab ya. Berikutnya ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Oke, silakan. Kelompok 5. Apakah ada pengaruhnya iklan rokok di TV terhadap minat seseorang untuk merokok? Oke, ada pertanyaan. Coba ulangi yang keras biar dicatat teman-temannya.
Apakah ada pengaruhnya iklan rokok di TV terhadap minat seseorang untuk merokok? Ada pengaruhnya iklan di TV terhadap minat seseorang merokok? Catat nanti di akhir dari jawabannya dulu ya. Silakan cari jawabannya kalau nggak ketemu buku di rumah. Ya. Berikutnya kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Sudah. Silakan ke depan. Nanti bacakan yang keras ya biar teman di belakang mudah. Oke. Ya, silakan. Yang lain dengarkan presentasi temannya ya, meskipun beda sama punya kalian tapi dengarkan presentasi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Sandariani Dewi. Perkenalkan, nama saya Lika Terayu Amanda Dewi. Perkenalkan, nama saya Nika Dimran Daniana Syah. Aktivitas pertama, identifikasi masalah. Banyak remaja, baik pelajar atau anak-anak di sekolah yang menjadi korban. Mengapa banyak remaja, baik pelajar atau anak di sekolah yang menjadi korban? Akan mengatakan penyebab remaja yang menjadi korban dikarenakan berbagai hal seperti pengaruh pergaulan, stres, ingin coba keras, kejadian keluarga yang berkok, dan masih banyak lagi. Berdasarkan analisis hasil praktik dan kehamilan terdapat para faktor akan mengalami reaksi pada dan menyebabkan faktor. Solusi permasalahan dari keluarga mengajarkan tentang bahaya perkosaan dan tidak menjadi korban dari sekolah, siswa diberikan pelajaran tentang bahaya asam garam serta diajar terjun langsung di lapangan sebagai sadar-sadar kesehatan muda. Diterapkan aturan larangan bagi anak di bawah umur dan bagi perokok. Kesimpulan, banyak remaja menjadi perokok aktif yang diatur dan berbagai faktor baik. Sudah selesai untuk kelompok 2? Sudah. Silakan dari tempat duduk. Untuk kelompok yang mau bertanya untuk kelompok 2, silakan. Siapa yang mau bertanya deh? Silakan. Kelompok 6. Kelompok 2, silakan catat pertanyaan dan jawab ya. Selain kanker paru-paru, penyakit apa lagi yang dapat terjadi akibat rokok? Oke, sudah dicatat pertanyaannya? Sudah. Silakan nanti disaksikan. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, silakan kelompok 7. Apakah kalian setuju kalau merokok dapat menyebabkan stres? Oke, sudah dicatat pertanyaan temannya? Sudah. Silakan nanti diskusikan. Nanti berikan waktu untuk menjawab pertanyaan teman ya. Baik, silakan duduk. Berikutnya kelompok 3. Silakan maju presentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari LPDB. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan nama saya Aludin Sukawati. Saya dari Istana yang Mandiri. Saya dari Kuliah Mahendra. Edit menghadapi dan mitigasi masalah. Rokok pasien memiliki resiko terjadi penyakit sistem pernapasan sama dengan penyelesaian masalah. Melakukan rokok pasien memiliki resiko menimbulkan penyakit sistem pernapasan, padahal tidak merokok akan merasakan. Rokok pasien memiliki resiko menimbulkan penyakit
sebaiknya jauhi orang yang sedang merokok atau menggunakan masker lebih baik dengan orang yang sedang merokok. Ya, selesai? Sudah selesai kan? Silakan untuk kembali ke ruangnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang ingin bertanya. Apakah ada? Ada. Untuk kelompok 3, silakan catat pertanyaan dari temannya ya. Siapa yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Kelompok 4 dan kelompok 7. Baik, kelompok 4 dulu, silakan. Kelompok 3, catat ya pertanyaannya. Jika ada seorang ibu hamil yang merokok, apa dampaknya bagi anak dalam kandungan? Baik. Jika ada ibu hamil katanya merokok, berdampak nggak nanti pada kandungannya? Sudah dicatat? Sudah. Sekarang kelompok siapa lagi yang bertanya tadi? Kelompok 7. Oke, sekarang kelompok 7. Jika salah satu sahabat baik kalian ada yang merokok, apa yang akan kalian lakukan? Nah, ini kalau ada teman baik kalian merokok, apa sikap kalian? Ya, sudah dicatat pertanyaannya? Ya, silakan diskusikan, berikan waktu untuk berdiskusi dulu, menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Kelompok yang tadi nanya udah dicatat juga pertanyaannya? Sudah, nanti kumpulkan pertanyaan yang kalian buat sama ibu ya. Ibu mau menilai pertanyaan yang kalian lakukan, apakah sudah sesuai dengan hasil verifikasi teman-teman. Untuk kelompok 1, sudah selesai berdiskusi? Ya. Kelompok yang bertanya tadi sama kelompok 1, coba perhatian dulu. Kelompok 1 mau menanggapi pertanyaan kalian. Mau dicatat satu anak, jadi jawab pertanyaan. Bacakan dulu pertanyaannya, langsung jawab ya. Selain tas, apalagi kandungan pada rokok, kandungan pada rokok yang lain adalah nikotin yang menyebabkan kecanduan, udah CO yang mampu menghisap hemoglobin, dan banyak lagi. Contohnya hidrogen, cyanida yang digunakan membuat listrik, amonia, arsenik, dan masih banyak lagi. Pertanyaan nomor 1, siapa yang tadi bertanya? Sudah? Sesuai dengan jawabannya? Sudah. Oke, sekarang lanjut pertanyaan nomor 2. Siapa yang tadi bertanya pertanyaan nomor 2? Untuk nomor 1 baik. Silakan jawab. Apakah ada pengaruhnya iklan rokok di televisi terhadap kehamilan seseorang karena rata-rata iklan rokok itu dibuat keren sehingga ada orang merasa iklan rokok membuatnya dirinya menjadi keren. Baik. Sudah? Bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Sudah selesai berdiskusi? Sudah. Sudah bisa menanggapi pertanyaan temannya? Sudah. Siapa tadi yang bertanya untuk kelompok 2? Baik, kelompok 6. Ada lagi tadi yang bertanya? Rasanya 2. Sama kelompok 7 ya. Silakan dengarkan jawaban dari kelompok 2 ya. Silakan berdiri, dijawab pertanyaan dari temannya. Pertanyaan dari kelompok 6. Selain kanker paru-paru, penyakit apa lagi yang dapat terjadi akibat merokok? Jawabannya, penyakit lain yang disebabkan oleh rokok adalah kemandulan, hipotensi, stroke, serangan jantung, kanker rahim, dan keguguran pada wanita yang masih banyak lagi. Baik. Untuk yang bertanya tadi sudah bisa diterima jawaban temannya? Sudah. Sekarang lanjut untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan dari kelompok 5. Apakah kalian setuju kalau merokok dapat menghilangkan stres? Jawabannya tidak. Kami tidak setuju. Banyak hal positif lain yang dapat dilakukan untuk menghilangkan stres, seperti menonton TV, mendengarkan lagu, atau berkumpul bersama keluarga yang dimaksudkan. Baik. Sudah bisa diterima jawaban dari kelompok kedua? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sudah bisa menanggapi pertanyaan temannya? Sudah. Yang bertanya tadi untuk kelompok 3 siapa aja? Oh, kelompok 7 juga sama kelompok 4. Oke, silakan. Jika ada seseorang ibu hamil yang merokok, apa dampaknya bagi anak dalam kandungan? Jawabannya, dampak bagi kandungan antara lain lahir prematur, komplikasi pernapasan, lahir dengan penyakit bawaan, berat badan di bawah standar, serta risiko kematian janin. Sudah bisa diterima untuk yang bertanya tadi? Sudah. Lanjut sekarang pertanyaan nomor 2. Jika salah satu teman baik kalian ada yang merokok, apa yang akan kalian lakukan? Menasehati untuk berhenti merokok atau membiarkannya saja? Jawaban. Pertama, kami akan menasehatinya agar berhenti merokok serta mengalihkan perhatian
dari rokok dengan mengajak melakukan hal lain seperti main game. Tapi jika tetap tidak bisa, kami akan berusaha tetap berteman dengannya, tapi menjaga jarak saat ia sedang merokok. Oke, bisa diterima jawaban dari kelompok 3? Bisa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang, untuk LKPD yang tadi, Ibu mau bertanya, ada nggak kesulitan dalam mengerjakan? Untuk diskusinya, Ibu lihat semua sudah bagus dalam berdiskusi. Kelompok 1, 2, 3 sudah menyajikan presentasi yang bagus dan menjawab pertanyaan-pertanyaan juga dengan baik. Kelompok yang lain, kelompok 5, 4, 7, dan 6 juga sudah memberikan pertanyaan. Ibu rasa pertanyaan kalian sudah sesuai dengan yang dipresentasikan tadi. Ya, jadi beri tepuk tangan untuk kita semua. Tadi dari hasil diskusi kan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, setelah kalian praktikum tadi, kertas tisu yang kalian gunakan sebelum praktikum warnanya apa? Setelah praktikum kuning kecoklatan. Ada yang bisa dilihat hasilnya? Semua tadi menghasilkan hasil seperti ini kan? Dari warna yang putih berubah menjadi kuning kecoklatan. Saat yang menyebabkan perubahan warna ini namanya apa? Iya, namanya tar. Jangan lupa ya, salah satu zat yang ada pada rokok namanya tar yang menyebabkan warna kuning pada saluran pernafasan. Sekarang pertanyaan nomor 2. Kalau ini sekarang dianggap sebagai saluran pernafasan, lalu kalian merokok atau ada orang yang merokok, apa yang terjadi sama saluran pernafasannya? Iya, akan terdapat noda atau flek selama saluran pernafasan. Mulai dari mulut kan, mulut, tenggorokan sampai ke paru-paru. Nah, bayangkan kalau orang itu merokok dari usia 14 tahun sampai 40 tahun, apa yang terjadi sama keadaan sistem pernafasan orang tersebut? Apakah tetap sehat atau ada penyakitnya? Ibu yakin 100% pasti ada penyakitnya. Entah itu terlihat saat itu atau beberapa tahun kemudian. Penyebab paling parah dari merokok adalah apa? Kanker. Kalau kankernya makin parah, apa yang terjadi sama orang itu? Kematian. Jadi jangan main-main. Di kemasan rokok ada tulisan rokok membunuh. Itu benar. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada presentasinya? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang mau memperbaiki hasil diskusinya, mungkin di kesimpulan atau di jawaban, ada yang mau diperbaiki, ya silahkan. Kalau sudah selesai, nanti LKPD-nya silahkan diunduh. Ya, perbaikan waktu 3 menit, silahkan diperbaiki. Ada yang mau memperbaiki. Bisa lagi, nama kelompoknya, nama kelompok kalian, nomor absennya, biar tidak ada kesalahan. Baik, sudah selesai memperbaikinya? Sudah bisa dikumpulkan? Perwakilan kelompok silakan kumpulkan di depan. Lalu kalian kembali ke tempat duduknya. Nama kelompoknya juga dikumpulkan di depan ya. Ya, nanti kita akan diskusi Kalau sudah, silakan kalian ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kita SPP dulu, no? Kita SPP. Baik, karena sudah semua menunjukkan. Sekarang Ibu berikan penyegaran. Ya, sebelum kita ada penyegaran. Penyegarannya kalian perhatikan dulu. Kalian pernah lihat gajah? Gajah ukurannya besar atau kecil? Kalau besar, tangan kita gimana? Besar, gitu kan? Tapi sekarang balik, kalau Ibu bilang besar, tangan kalian? Kecil. Oke, bisa? Kalau semut ukurannya besar atau kecil? Kalau semut kecil kan? Tapi saat Ibu bilang kecil, kalian bilang tangan kalian bisa? Paham? Sudah pernah SBD kayak gini. Ini untuk konsentrasi ya. Ada yang belum? Oke, sekarang rangkaian pertama. Fokus dulu konsentrasi ke Ibu. Semut, gajah, semut, gajah. Semut.
Harus kompak ya. Kalau udah kompak baru selesai. Semut, gajah, semut, gajah. Gimana tangannya yang gajah? Nama belum lulus. Ulangi sampai namanya lulus. Semut, gajah, semut, gajah. Semut. Oke, ya, semua ya. Beri tepuk tangan. Baik, tadi kita udah melakukan SDG. Sudah semua berkonsentrasi? Sudah. Tanya sama kalian, setelah pembelajaran kita hari ini, kalian sudah melakukan praktikum, diskusi, mengerjakan LKPD, apa-apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini, yang kan bisa menunjukkan kalian. Ada yang berani? Ayo, silakan. Belajar depan. Yang lain dengarkan ya. Ada yang mau menambahkan kesimpulan dari Ayu? Oke, silakan dari dulu ya. Dari Ayu, silakan. Kesimpulan yang terdapat dalam materi ini. Ada yang mau menambahkan lagi? Kesimpulan hari ini? Tidak. Dari pembelajaran hari ini, setelah menyimpulkan pembelajaran, tadi kan di awal diberikan kuis pada kalian. Kalau sekarang diberikan kuis lagi, apakah kalian yakin nilainya akan membaik dari kuis yang pertama? Apakah kalian pada pembelajaran hari ini sudah paham yang kalian pelajari? Kita kuis lagi. Ya, silakan keluarkan HP-nya. Yang nggak bawa HP, keluarkan kertas ini tadi. Ya, keluarkan kertas. Amanda, Pak Yuni, Ayusi, Bagus, Budi, oke satu ya. Risma, lalu Koma Asri, Abu Indra, ya, Anissa, Risma. Ada yang namanya dia pakai HP tapi namanya belum ada? Ada semua ya? Bisa kita mulai? Pasti. Yang pakai HP, ibu mulai waktunya dari soalnya sudah ada di HP kalian. Waktunya 30 detik. Yang pakai kertas silakan menjawab soal ini. Nomor 1. Waktunya juga 30 detik biasa. Untuk yang pakai kertas dan kan? Ya. Kemudian untuk yang tadi pakai HP 16 orang sudah menjawab benar, 3 orang menjawab salah. Ya. Kemudian kita sekarang soal berikutnya. Jawab yang pakai kertas sekarang soal nomor 2. Jangan dibaca, dikerjakan waktunya sama 20 detik.
11 orang yang terjawab salah. Kelihatan di grafiknya. Oke, yang merasa terjawab salah. Siapa? Kita cek di belakang ya. Ini pertanyaan nomor 13 ya. Baik, waktunya dimulai. Sekarang yang paling tepat silakan dibaca soal yang pakai HP langsung tahu jawabannya benar atau salah ya. Jadi kasih tahu temennya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir. Yang pakai kertas silakan dibaca. Waktunya 30 detik. Sudah selesai? Kita lihat. Yang pakai kertas sudah selesai semua? Sudah selesai atau belum? Sudah. Baik. Sekarang kita lihat hasil dari untuk yang pakai HP, kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama. Atas nama Bagus Pramas Tara, itu pertama. Yang kedua Aisy dan yang ketiga Tiara, itu pertama. Akurasinya 47%, sudah bagus. Kita lihat jawaban kalian tadi. Bagus Tara menjawab semua soal yang kita. Nah, bagus. Ya. Itu pertama lagi untuk bagus. Lalu Arisri dan Tiara menjawab salah. Ya, untuk yang lain akan buka. Mungkin kalian nambah waktu saja tadi. Nanti di kuis berikutnya mau kalian bisa menjawab dengan benar dan dengan cepat. Bisa? Bisa. Dan tadi pakai kertas, silakan dikumpulkan jawabannya. Ya. Yang pakai kertas yakin jawabannya benar? Yakin, ya harus yakin. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah sampai pada kuis. Menyenangkan nggak pembelajaran
Baik, udah semua ya? Udah semua kumpulkan? Nah, sekarang yang terakhir ada Ibu berikan dua tugas untuk kalian. Nanti tugasnya itu adalah membuat satu buah esai dengan tema dampak bahaya rokok bagi kesehatan. Ya, jadi nanti tugasnya sudah rekamnya akan Ibu kirimkan di grup kelas. Silakan nanti baca ketentuannya bagaimana akan dikumpulkan. Seperti tugas sebelumnya kalau kita 10 hari bisa karena hubung juga kan ada hari minggu nanti sebelum rekaman berikutnya. Ya, jadi kalian bisa kerjakan dari itu ya. Nanti ketentuannya Ibu kirimkan